Di sini kita akan mengungkap kebenaran di balik beberapa mitos yang paling umum. Selama berabad-abad, manusia telah mewariskan cerita dan keyakinan dari generasi ke generasi. Beberapa dari kisah ini telah teruji oleh waktu, sementara yang lain tetap ada sebagai cerita rakyat yang menarik. Namun di era informasi ini, sangat penting bagi kita untuk memisahkan fakta dari fiksi. Kandiri Theo menjelajahi di dunia demi mitos dibantah dan fakta terungkap. Patah petir tidak pernah menyambar tempat yang sama dua kali adalah ungkapan umum yang digunakan untuk menyiratkan bahwa peristiwa yang tidak mungkin tidak akan terjadi lagi di lokasi yang sama. Namun, dalam hal petir, pepatah ini sama sekali tidak benar. Petir dapat dan sering kali menyambar tempat yang sama lebih dari sekali. Faktanya, struktur tinggi seperti gedung pencakar langit, pohon dan antena dapat bertindak seperti batang petir, menarik muatan listrik selama badai petir. Empire State Building misalnya, disambar petir sekitar 100 kali per tahun. Alasan mengapa beberapa lokasi lebih rentan terhadap sambaran petir berulang kali terletak pada sifat konduktifnya dan ketinggiannya relatif terhadap tanah di sekitarnya. Jadi lain kali Anda mendengar seseorang mengatakan bahwa petir tidak pernah menyambar dua kali, ingatlah bahwa alam tidak mengikuti aturan-aturan sederhana ini. Otak manusia adalah organ yang luar biasa, bertanggung jawab atas pikiran, tindakan, dan emosi kita yang kompleks. Namun, ada kesalahpahaman yang terus beredar bahwa kita hanya menggunakan 10% dan dari kekuatan otak kita. Mari kita singkirkan mitos ini untuk selamanya. Penelitian ilmiah telah menunjukkan secara meyakinkan bahwa kita menggunakan hampir semua bagian otak kita, meskipun tidak semua pada waktu yang sama. Pikirkan otak Anda sebagai orkestra yang kompleks, dengan setiap bagian memainkan peran penting dalam menghasilkan simfoni fungsi kognitif. Pemindaian otak telah mengungkapkan bahwa bahkan tugas-tugas sederhana mengaktifkan berbagai area otak. Misalnya, berjalan-jalan di taman melibatkan korteks visual untuk memproses informasi visual, korteks motorik untuk mengoordinasikan gerakan, dan hipokampus untuk memori dan navigasi spasial. Konsep memanfaatkan sisa 90% otak kita yang belum dimanfaatkan adalah hal yang menarik, tetapi tidak akurat. Kita sudah menggunakan seluruh otak kita, dan setiap bagian memiliki peran penting untuk dimainkan. Pernahkah Anda mendengar pernyataan bahwa bumi itu datar? Keyakinan ini, yang populer di beberapa kalangan, telah dibantah oleh sains selama berabad-abad. Bukti menunjukkan dengan jelas bahwa planet kita ini bulat, seperti bola dunia yang berputar di ruang hampa. Dari citra satelit hingga pengamatan kapal yang menghilang di cakrawala, banyak sekali bukti yang mendukung kebulatan bumi. Salah satu bukti paling awal datang dari para pelaut yang memperhatikan bahwa kapal yang mendekati tidak muncul sekaligus, melainkan muncul secara bertahap, seolah-olah muncul dari balik lengkungan. Selain itu, selama gerhana bulan, bayangan bumi yang muncul di bulan selalu bulat, terlepas dari posisi bumi dalam rotasinya. Dengan munculnya perjalanan ruang angkasa, manusia telah menyaksikan secara langsung bentuk planet kita. Para astronot telah mengorbit bumi, mengambil gambar menakjubkan yang menunjukkan dengan jelas sifatnya yang bulat. Oleh karena itu, meskipun ada klasimikasi yang bertentangan, bukti ilmiah secara meyakinkan bahwa bumi itu bulat. Chapter 4. Penglihatan banteng yang marah saat melihat warna merah telah menjadi kiasan umum dalam budaya populer. Namun, persepsi ini agak menyesatkan. Banteng, seperti kebanyakan mamalia lainnya, sebenarnya buta warna merah hijau. Jadi, apa yang membuat mereka menyerang selama dibanteng? Jawabannya terletak pada gerakan, bukan warna. Saat matador mengibaskan kain merah, banteng menganggap gerakan tersebut sebagai ancaman. Warna merah kain itu sendiri tidak relevan dengan banteng. Faktanya, beberapa adu banteng bahkan menggunakan kain berwarna lain, dan banteng tetap bereaksi dengan cara yang sama. Kepercayaan bahwa banteng tertarik pada warna merah kemungkinan besar berasal dari warna kain yang digunakan secara tradisional dalam adu banteng Spanyol. Namun, penting untuk dicatat bahwa pilihan warna ini lebih untuk estetika dan tradisi daripada untuk memicu agresi pada banteng. Chapter 5. Saat cuaca dingin tiba, begitu pula musim flu yang ditakuti. Banyak orang percaya bahwa hanya dengan berada di luar saat cuaca dingin dapat menyebabkan Anda terserang flu. Namun, keyakinan ini adalah kesalahpahaman.
Flu adalah infeksi pernapasan yang disebabkan oleh virus, bukan oleh suhu dingin. Virus flu menyebar melalui tetesan kecil yang dikeluarkan saat orang yang terinfeksi batuk atau bersin. Penularan terjadi ketika tetesan ini bersentuhan dengan hidung atau mulut orang yang sehat, atau terhirup ke dalam paru-paru mereka. Meskipun benar bahwa orang lebih mungkin terserang flu selama bulan-bulan musim dingin, hal ini tidak ada hubungannya dengan suhu dingin itu sendiri. Sebaliknya, selama musim dingin, orang cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di dalam ruangan, dekat dengan orang lain, yang meningkatkan kemungkinan penyebaran virus. Selain itu, udara dingin dan kering dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh, membuat orang lebih rentan terhadap infeksi virus. Terima kasih telah menonton Mitos atau Fakta. Saya harap perjalanan kita untuk mengungkap kebenaran di balik keyakinan umum ini telah menginspirasi Anda untuk mempertanyakan dunia di sekitar Anda. Ingat, sangat penting untuk mendekati informasi dengan pikiran yang kritis dan mencari bukti yang mendukung klaim yang dibuat. Di era informasi yang meluap-luap ini, kemampuan untuk memisahkan fakta dari fiksi lebih penting daripada sebelumnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk Fuante Menanings.